Mas. Aku yang ceroboh. Mungkin tadi aku lupa tutup pagar, aku lupa kunci. Aku minta maaf, Mas. Kamu juga gimana sih bisa seceroboh ini? Anak udah nggak ada berperhatian. Kemarin kemana aja kamu? Kemarin nggak becus jadi seorang ibu. Sekarang kamu mau nggak becus lagi jadi seorang istri? Kasihan ya anakku punya istri kayak kamu. Nah, aku balik lagi, cuma mau ngambil kunci, tenang aja. Kenalin, ini Mbak Dinda, teman aku. Kalau kamu doain aku sama perempuan ini, nggak apa-apa mas. Aku maafin kamu. Mau tahu apa yang bikin aku sakit? Kamu tutupin kesalahan dia mas. Aku tahu semuanya. Kamu biarin aku berbulan-bulan, Mas. Aku kesiksa karena aku pikir anak kita meninggal tuh gara-gara aku. Aku udah tahu semuanya. Karena perempuan ini kan, dia yang lupa tutup pintu kan. Aku tahu semuanya, Mas. Aku pikir tuh aku yang salah loh, Mas. Aku pikir aku yang kurang. Sampai mama kamu benci sama aku. Bukan, ini karena kamu main sama perempuan ini nih, Mas. Kamu belain, kamu tutupin nih, Mas, kesalahan perempuan ini. Kita selesai sampai di sini, Mas. Inilah kisahku. Mbak, kayaknya yang mau ditemuin orang yang sangat spesial ya Mbak. Ini saya tuh udah seminggu keluar kota mas, tinggalin anak sama suami. Nih makanya saya kangen banget nih, pengen cepet-cepet ketemu. Kalau gitu saya bawa mobilnya ngebutin Mbak ya. Boleh. Hati-hati tapi mas. Iya Mbak. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Kamu ini kemana aja sih? Kamu ini istri ninggalin anak sama suami lama-lama. Gak pantas, tau gak? Ya maaf dong ma, ini kan aku udah izin sama mama harus ke Solo. Bunda Lastri itu masuk rumah sakit, makanya aku yang ngurusin. Alasan aja kamu. Sekarang kamu udah di Jakarta belum? Udah, ini aku udah di mobil. Bentar lagi juga sampai rumah kok. Ya udah cepetan pulang, urus anak sama suami kamu. Pasti ibu mertuanya yang telepon ya Mbak? Ya gitu deh mas. Tolongin ya mas. Iya Mbak. Makasih mas. Sama-sama Mbak. Mas. Sepi banget. Pada kemana sih? Itu belum dibenerin juga. Mas. Mas Doni. Mas Doni. Mas Doni. Mas Doni. Rama. Ada kan suara mama? Sayang, bukan kamu pulangnya besok? Enggak, Budi udah sehat, jadi aku bisa pulang sekarang. Habis mandi ya? Ya, tadi habis main bola basket sama Rama. Bola basket aku yang lama mana ya? Kenyataan gak betah. Pantesan aku telepon gak diangkat. Oh iya, mama udah pulang. Ramanya mana? Aku mau ketemu deh, kangen. Rama kayaknya kecapean deh, dia tidur. Bola basket aku yang lama udah jelek. Nggak mau peluk aku dulu, kangen tahu. Mau. Apa tuh mas? Lihat yuk, itu kenceng banget loh. Astagfirullahaladzim. Rama. Gimana sih, Mas? Rama! Bapak yang nabrak anak saya! Maaf Pak, saya nggak lihat Pak. Tadi saya putar balik, buru-buru. Saya nggak lihat kalau ada anak kecil lari untuk ngejar bola Pak. Jadi ketabrak. Masa Mas gak lihat ya anak saya keluar? Demi Allah Mbak, saya nggak lihat. Ya Allah, ini pasti gara-gara aku. Ini salah aku, Mas. Aku yang ceroboh. Mungkin tadi aku lupa tutup pagar, aku lupa kunci. Aku minta maaf, Mas. Kamu juga gimana sih bisa seceroboh ini? Mas, tolong bawa ke rumah sakit sekarang. Ayo bawa ke rumah sakit. Rama, maafin mama, Rama. Ini semua salah mama yang salah, mama minta. Cukup, ya cukup. Kamu gak perlu munafik, kamu gak perlu nangis-nangis seperti ini. Cucu saya meninggal, itu semua gara-gara kamu. Coba aja kalau kamu tutup pintu pagar itu, semua ini gak akan kejadian. Kok mama nyalain aku kayak gini? Aku juga gak mau ini semua kejadian, Ma. Udah cukup, Ma. Sabar ya Bu Isti, sabar, ikhlasin semuanya. Diana. Rama,
Mama bawain soto kesukaan kamu. Dimakan ya, Nak. Di dalam rencana. Sayang banget ya kamu belum sempat pakai jaket ini. Diana, udah dong sayang. Mau sampai kapan kamu mau kayak gini terus? Ini semua murni kecelakaan. Cukup nyalain diri kamu sendiri. Sekarang kamu tidur ya. Ayo, sini aku temenin. Aku nggak ngantuk, Mas. Bu, bikin aku bola dong, Bu. Yang lain udah, masa aku belum. Kemarin kamu beli bola mulu. Kamu harus bisa ikhlasin semuanya. Aku belum bisa, Ma. Aku kangen Rama. Besok kita ke makam Rama ya, Mas. Aku kangen. Aku mau ketemu. Aku nggak bisa besok, Diana. Aku ada janji meeting dengan klien penting. Lain kali ya. Mama datang, sayang. Mama kangen banget sama Rama. Gara-gara Mama, kita harus terpisah kayak gini. Mama minta maaf. Mama nggak tahu kapan Mama bisa maafin diri Mama. Mama nggak akan bisa. Mama nyesel, Rama. Mama nyesel, Mama minta maaf. Mama kangen. Dari mana kamu? Dari makam Rama. Anak udah nggak ada, baru perhatian. Kemarin kemana aja kamu? Kalau mau pergi-pergi, kamu lihat dong. Rumah jangan sampai berantakan kayak gini. Masakan juga nggak ada. Kalau suami kamu pulang, terus dia mau makan apa? Kemarin nggak becus jadi seorang ibu. Sekarang kamu mau nggak becus lagi jadi seorang istri? Hah? Kasihan ya, anakku punya istri kayak kamu. Sayang, udah dong sayang. Cukup kamu nangisin kayak gini terus. Mau sampai kapan? Saatnya kita harus bisa ikhlasin semuanya. Kita harus berdoa. Aku belum siap terima semuanya, Mas. Aku gak akan pernah siap. Ini semua gara-gara aku kan, Mas. Kalau aja aku kunci pagernya, Mas. Nah, kabar ya, kita istirahat sekarang ya. Ma, selamat ulang tahun ya, Ma. Panjang umur, sehat selalu. Jangan banyak pikiran, gak boleh stres. Makasih ya, sayang ya. Mas, ini aku ada kado buat Mama. Teman-teman semuanya, makasih ya udah hadir di pesta ulang tahun saya. Semua ini berkat Doni. Doni yang sudah mempersiapkan pesta ulang tahun saya ini. Karena dia ingin menghibur hati saya. Ulang tahun saat ini kayak begitu kelam. Jalan yang saya lalui juga kayak begitu berat. Karena saya harus kehilangan cucu pertama saya. Cucu kesayangan saya. Cucu saya satu-satunya. Harusnya Rama itu punya masa depan yang panjang. Maka mungkin saya bisa melihat Rama itu untuk menikah. Aku tunggu di depan. Ma, sebentar ya, Ma. Bella, aku tahu kamu pasti tersinggung sekali ya sama perkataan Mama. Tapi nggak perlu kali Mas, aku sampai disindir depan orang banyak kayak gitu. Aku tuh tahu ya Mama, kamu kecewa sama aku. Tahu aku Mas. Mama itu keterlaluan banget sama kamu tadi. Ya, kamu tau lah Mama orangnya kayak apa. Kamu mau kan maafin Mama? Mama kamu tuh suatu saat nanti bisa sayang lagi kan sama aku. Yakin, pasti bisa. Oh iya, mumpung aku inget, aku besok harus ke Bandung. Keluar kota lagi. Berapa lama? Rencananya sih 3 hari. Dan itu daerah tuh jauh banget dari Bandung. Mungkin agak susah sinyalnya. Kamu tuh akhir-akhir ini keluar kota terus deh Mas. Baru minggu lalu loh kamu pergi. Terus sekarang kok mau pergi lagi? Mau gimana lagi, namanya juga kerjaan. Kalau diperintahin ke sana ya aku tinggal jalan. Makanya sekarang aku ngomong sama kamu, minta izin. Ya udah. Sengaja aku masakin buat kamu. Itu udangnya gede-gede loh. Kamu sibuk banget lagi ngapain sih? Enggak. Kontra ganti jadwal terus. Ini klien. Yuk makan. Asik. Ini yang tadi gede-gede. Kamu kalau bikin ini nih banget. Kamu dong. Kasih mana? Gue nggak tahu ini feeling gue doang nggak tahu. Tapi gue ngerasa Mas Doni tuh berubah ke gue. Berubah gimana? Doni nggak KDRT kan sama lo? Mas Doni tuh bukan tipikal yang kasar. Dia seorang yang baik. Dia selalu memperlakukan gue juga dengan baik. Tapi akhir-akhir ini tuh ada yang beda, Din. Dia udah gak pernah tuh ngajak ngobrol kayak dulu. Atau dia biasanya romantis kayak dulu. Gue tuh gak tahu ya. Tapi gue ngerasanya fisiknya Mas Doni ada di sini. Di sisi gue. Tapi jiwanya gak tahu kemana. Gue ngerasa hubungan gue hambar, Din. Tapi lo udah coba ngomong sama Doni soal ini? Belum, Din.
Gue takut. Gue tahu Mas Doni tuh kayaknya marah sama gue. Dia kecewa karena Rama meninggal. Tapi dia nggak berani aja mengakui itu depan gue. Soal itu sih menurut gue juga berat lah buat Doni. Lo sabar ya. Yang penting kan Doni nggak nyalahin lo, apalagi sampai ninggalin lo. Ya Allah yang Maha Penyayang, tempatkanlah Rama di sisimu. Bahagiakanlah ia dalam pelukanmu. Izinkanlah hamba, Mas Doni, dan Rama kelak nanti bisa berkumpul di surgamu. Amin ya rabbal alamin. Kamu tau gak sih, Doni itu selingkuh sama cewek lain. Kemarin aku lihat Doni jalan sama cewek lain. Doni? Masa sih? Iya, aku lihat dia di kafe mesra-mesraan gitu. Dan cewek itu kerja di kafe itu. Masa? Iya, Kafe mana? kafe Cantika yang baru itu loh. Ya ampun, kasihan banget ya Liana. Pasti dia nggak tahu tuh kalau suaminya berkhianat. Iya, mungkin juga si Doni kesel kali ya sama Liana. Karena kan anaknya meninggal gara-gara Liana. Iya juga sih. Kasian banget ya. Iya, yuk lanjut yuk. Ini silahkan Mas. Kalau ada lagi yang mau dipesan, langsung panggil saya ya. Gimana saya bisa manggil kamu? Saya aja nggak tahu nomor telepon kamu. Jangan suka gombal deh Mas. Siapa yang Mas, kamu apaan sih? Nanti kelihatan manajer aku gimana. Rajin-rajin amat lah. Makanya kamu tunggu 10 menit lagi, shift aku kelar baru kita pulang bareng ya. Ulan? Iya. Ada pesanan untuk meja nomor 2? Iya. Salahku apa, Mas? Kurangku di mana? Kenapa kamu tega bohongin aku? Kenapa kamu hancurin pernikahan kita? Aku harus bisa merubah penampilan aku biar kelihatan lebih baik dari sebelumnya. Kenapa aku harus jadi orang lain ya? Cuma buat narik simpati suami aku. Hai sayang. Aku tuh khawatir loh. Kamu di hubungannya susah banget. Kan nggak di semua tempat sinyal bagus. Gitu. Di luar kota. Kamu gue perhatiin. Ada yang beda ya dari kamu? Aku tuh kemarin ke salon cobain rambut baru. Bagus kan? Bagus. Biar suami aku nggak diambil orang. Kamu nih ya. Aku mau ke kamar dulu ya. Yap. Cantik sih. Silakan Mbak, mau pesan apa? Perempuan nggak tahu diri kamu ya. Rebut suami orang. Kamu tuh tahu kan suami saya udah punya istri? Hah? Kenapa masih kamu godain? Saya minta sekarang juga kamu jauhin suami saya ya. Mbak, mau pesan apa? Sebentar ya Mbak. Ini Mbak, mungkin bisa ngebuat Mbak jadi lebih sedikit tenang. Saya boleh temenin? Ya. Kebetulan sekarang ini lagi jam istirahat saya Mbak. Jadi kalau Mbak mungkin butuh teman ngobrol untuk cerita, saya bersedia kok dengerin. Karena saya tahu Mbak gimana rasanya punya banyak masalah tapi nggak bisa cerita ke siapapun. Pantas saja Mas Doni suka sama dia. Dia cantik, baik. Saya tuh lagi sedih. Suami saya baru aja meninggal. Ya ampun Mbak, saya juga ikut sedih dengarnya. Dan saya ngerti banget gimana sedihnya Mbak sekarang. Mbak mungkin mau pesan makanan? Atau saya yang traktir kali ini? Gak usah. Kamu duduk di sini dengerin saya juga, saya udah lega. Gak apa-apa kan, saya hari ini gak order dulu. Nggak masalah kok Mbak. Tapi janji next harus mampir lagi ke sini ya. Ya, makasih ya. Wulan. Kamu baik banget. Dinda. Jangan lupa nama saya Wulan ya Mbak. Mampir lagi ke sini ya Mbak. Bye. Ya, Gitu. ya bye. Lo nemuin
nemuin perempuan itu dan lo ngaku ke dia kalau nama lo Dinda. Sorry Din, gue bingung soalnya waktu dia nanya nama gue siapa. Ya lo lagi ngapain sih masih aja nemuin dia? Lo tuh cari penyakit sendiri tau nggak? Awalnya gue datang tuh buat ngelabrak Din. Tapi pas gue ngobrol sama Wulan, gue paham kenapa Mas Doni bisa suka sama dia. Apapun alasannya, Doni itu tetap salah, nak. Dia tuh udah ngehianatin lo. Nih parahnya lagi, dia tuh udah gak sadar sama sekali kalau lo tuh udah ngerubah semuanya demi nyenengin dia. Nah, kalau emang Doni masih berat atas kematiannya Rama, harusnya dia tuh ngomong sama lo, bukan malah ngeduain lo sama perempuan lain kayak gini. Gue gak tahu ya hubungan mereka tuh main-main atau memang hubungan yang serius. Tapi mungkin gue akan tahu jawabannya kalau gue dekat sama Wulan. Itu yang ada malah tambah sakit hati, tau nggak? Malam sayang. Halo. Habis lembur ya? Ya, namanya juga kerja sayang. Aku nggak tahu lemburnya kapan lagi bisa. Tapi tadi aku telepon kantor, katanya jam 4 sore kamu udah pulang. Oh, nggak salah itu. Iya jam 4 sore memang keluar dari kantor. Tapi aku nemenin klienku, klien baru sama entertaining aku. Aku tahu kamu pasti pergi nemuin Wulan. Aku ambilin handuk ya buat kamu mandi. Makasih sayang. Hai, Mbak, sebentar ya. Mbak, akhirnya. Halo. Mbak bisa mampir lagi ke sini. Iya, aku lagi butuh teman cerita. Ya, silakan duduk, Mbak. Ini menunya. Mau cerita apa? Jadi aku tuh lagi ngerasa kesepian aja. Biasalah akhir-akhir ini lagi ingat sama suami aku. Kamu istirahatnya berapa lama hari ini? Aku 1 jam lagi sih, Mbak. Kenapa ya? Aku tuh pengen ngajak kamu keluar aja jalan, nonton atau makan gitu. Mau. Tapi ada syaratnya, Mbak. Kali ini kayaknya Mbak harus order deh. Oke. Kamu kasih tahu dong yang recommended di sini. Adegan yang si penjahatnya itu loh. Sumpah iya. Dia baru sadar kalau ternyata dia yang ketipu. Sama aku juga. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti suatu saat akan jatuh juga. Sebentar ya, Mbak. Pacar aku telepon. Video call. Halo sayang. Lagi apa kamu? Aku baru banget nih selesai nonton sama teman aku. Terus kita lagi masih ngobrol sambil cerita-cerita tadi soalnya filmnya seru banget. Temen kamu? Mana temen kamu? Tolongin dong aku. Loh, Mas. Tadi ada kok dia nggak tahu ngilang kemana. Permisi Pak Doni, meetingnya udah siap. Oh iya udah. Nanti saya segera kesana. Sayang, udahan dulu ya. Aku mau meeting. Ya udah, kamu sukses ya meetingnya. Udah teleponannya? Udah Mbak. Sorry tadi aku dari toilet. Iya, aku tadi cariin nggak ada. Oke. Makan yuk, aku lapar deh. Yuk. Tadi itu yang telepon tuh pacar kamu ya? Namanya siapa? Kerja di mana dia? Aku jadi bingung harus cerita dari mana ya Mbak. Soalnya kalau dibilang memang hubungan aku sama dia tuh agak sedikit rumit. Pacar kamu itu emangnya udah nikah? Kok Mbak ngomongnya gitu ya? Ya enggak, biasanya kan kalau orang cerita ya hubungannya tuh rumit. Ya nggak jauh-jauh, alasannya karena itu. Memang pacar aku itu sebenarnya suami orang Mbak. Tapi please ya Mbak, tolong jangan bilang sama siapa-siapa ya Mbak. Karena memang nggak banyak yang tahu soal hubungan aku sama dia. Aman, tenang aja. Aku emang bakal cerita siapa sih. Terus siapa namanya? Jadi namanya Doni dan dia kerja di kantor konsultan akuntansi gitu Mbak. Terus dia cerita nggak sama kamu alasan dia kenapa mengkhianati istrinya? Sebenarnya Mas Doni nggak terlalu banyak cerita sih Mbak ke aku. Ya cuma mungkin memang udah bosan aja kali ya Mas Doni sama istrinya. Apalagi mereka kan udah nikah lama, jadi jenuh dan kayaknya Mas Doni pengen ngerasain sesuatu yang baru gitu Mbak. Tapi waktu itu Mas Doni juga pernah cerita sih sama aku kalau sebenarnya istrinya itu ngebosenin dan kayak tipikal perempuan yang kayak nggak suka gaul gitu loh Mbak. Setelahnya hubungan mereka kayak udah nggak fun aja gitu. Tapi aku tuh bingung gitu ya sama laki-laki. Kalau emang bosen sama pasangannya, ya harusnya tuh diobrolin dong sama pasangannya. Kayak dicari gitu loh solusinya berdua gimana. Bukan malah bosen terus main perempuan, terus tiba-tiba malah mengkhianati istrinya, ya kan? Sorry, maksud aku, ini aku tuh nggak ada
Aku nggak ada niat sama sekali buat nyalain kamu loh ya. Ini aku tuh cuma aku sharing aja pandangan aku gimana. Lagian aku tahu kok pasti dia duluan kan yang ngedeketin kamu. Wih, lagi lihat-lihat salju nih. Udah lama ya nggak jalan-jalan kita. Kangen deh. Aku tuh pengen banget lo kesini, Turki. Soalnya kita bisa main salju di sini, seru banget kan. Aku baru tahu malah Turki ada salju. Kalau ini kayaknya nggak bisa deh. Lagi padat-padatnya kerjaanku. Mudah-mudahan tahun depan ya. Semoga. Mbak, masuk Mbak. Apa kabar? Baik. Ya ampun, aku senang banget Mbak bisa mampir. Gak apa-apa, duduk Mbak. Terus Mbak mau aku buatin minum apa? Ini aku baru sempat mampir, sorry ya. Nggak usah. Aku cuma mampir bentar aja kok. Aku malah bawain kamu sesuatu. Ya ampun, repot. Terima kasih. Mbak, aku mau ke Turki. Sama pacar kamu? Iya. Ya sebenarnya ini aku nggak sabar banget pengen cerita ke Mbak dari tadi tuh. Aku terlalu seneng banget. Sebenarnya aku nggak nyangka juga sih kenapa tiba-tiba Mas Doni ngajak aku ke Turki, ke luar negeri gitu Mbak. Karena sebelumnya ya biasa kita pergi ke tempat yang deket-deket aja kayak ke Bogor, ke Bandung. Ini ke Turki. Doain ya Mbak, semoga hubungan aku sama Mas Doni itu lebih deket lagi. Ya Allah, hatiku benar-benar hancur untuk tahu semua ini. Aku harus gimana? Apa kekuranganku selama ini? Apa yang harus aku lakukan? Apa Mas Doni begitu membenci aku karena kehilangan anak kita? Aku benar-benar gak bisa bertahan, ya Allah. Sadarkan suami hamba. Aku sangat mencintai suamiku, ya Allah. Tolong sadarkan suami hamba, ya Allah. Pagi sayang. Mau sarapan ya? Aku siapin bentar ya. Tuh. Ini aku baru dapet chat dari atasanku. Katanya aku harus nemenin ke Singapura selama 10 hari. Singapura. Iya, Singapura 10 hari. Aku ikut ya. Gak mungkin gue ngajak Liana juga ke Turki. Gak mungkin lah saya ngapain juga nemenin aku di Singapura. Aku kerja setiap hari. Yang ada aku ninggalin kamu terus, kasihan kamu ya. Kamu izinin kan? Buat kantor kan? Iya, buat kantor. Ya. Oke. Berangkat ya? Kenapa kamu tega lakuin ini ke aku, Mas? Aku tahu kamu bohong, Mas. Aku tuh baru pertama kali mau ke luar negeri, jadi kamu kasih tahu aku apa yang perlu aku bawa. Nanti aku bawa baju dingin, nggak taunya di sana panas. Udah, kamu gak usah khawatir. Kalau kurang-kurang tinggal beli di sana. Yang jelas di sana sekarang lagi musim dingin. Apalagi kalau kamu ke atas tuh bagian luda itu salju. Jadi kamu harus siap-siap. Di Turki ada saljunya? Ada lah. Serius? Aku belum pernah. Kita main ski. Siapa senyum-senyum? Hah? Bandel kamu. Coba cewek. Apaan sih rese deh? Siapa yang kayak ngumpet-ngumpet? Ini aku lagi chatting sama teman baru aku. Siapa? Mbak Dinda. Dinda siapa? Kenalin dong ke aku. Iya, jadi ada nih aku baru kenal sama dia, pelanggan di restoran gitu, namanya Mbak Dinda. Dia tuh orangnya ramah, Mas. Terus ya awalnya aku kasihan sama dia karena dia baru kehilangan suaminya. Loh. Kok lo jadi nangis sih? Ya udah kalau lu udah nggak kuat, lo ceritain aja sekarang ya. Nggak usah sampai apartemen gue deh, nggak usah. Lo ceritain sekarang aja. Apa suami gue tuh doain gue karena gue banyak kurangnya ya? Apa karena ini gue yang salah? Kita kehilangan anak kita kan yang semua salah gue. Dia masih kesel sama gue. Enggak. Lo juga kan kehilangan Rama. Lo tuh ibunya, lo yang lahirin. Ya lo tuh sama-sama hancur, bukan cuma Doni doang. Lagian ini juga bukan alasan kok buat Doni tuh ngeduain lo. Tapi kalau sampai gue bongkar semuanya, terus tiba-tiba Mas Doni lebih pilih perempuan itu, gue gak sanggup kehilangan suami gue, Din. Lo gak bisa kayak gini terus, nak. Lo harus berhenti tuh ketemu sama tuh perempuan. Apalagi Doni sampai bawa ke Turki. Itu gak bisa dibiarin. Happy birthday ya sayang. Kalau kalian pada tahu, nanti lapor ke istri aku. Udah ke tempat biasa aja, kalau nggak di kafe di luar di mana kayak. Aku mau ngasih kejutan dong buat kamu. Hari ini kan hari spesial buat kamu, makanya aku udah siapin kado buat kamu. Nggak bisa kayak gini caranya, kamu nggak bisa kesini. Aku kesini cuma pengen kasih kejutan buat kamu. Ya ampun Mas, emangnya kenapa sih? Bukannya kamu seneng kok malah sikap kamu kayak gini ke aku. Kamu kenapa sih Mas? Jadi kayak aneh gini?
Hah? Kamu malu pacaran sama aku? Iya. Bukan gitu, Man. Bukan. Aku bukan malu, tapi nggak gini caranya. Halo, siang. Siang, Bu. Bapak ada di dalam kan? Ada, Bu. Ya, saya mau minta tolong nanti semua stafnya Bapak disuruh ke ruangannya Bapak. Ya, sekarang ya. Baik, Bu. Kasih. Pak, istri Bapak sudah datang. Kamu sini. Kamu sini. Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay, happy birthday sayang. Semoga sehat selalu, terus lancar terus rezekinya. Kok kayaknya aku kenal ya suaranya. Yang mana istrinya Mas Doni? Teman-teman nih kita potong kue ya sekarang. Di hari ulang tahun saya ini, saya pengen luangin waktu bersama istri saya. Jadi potong kuenya nanti aja dulu. Kalau emang udah pengen potong kuenya, pengen dimakan, silahkan potong aja. Saya mau berduaan sama istri saya. Harusnya aku yang lunch sama Mas Doni. Kenapa istrinya pakai datang segala sih? Kenapa sih? Main handphone terus. Gak, ini aku lagi chat sama klien. Soalnya habis kita makan siang ini aku harus buru-buru langsung balik. Ada meeting penting banget. Bukan aku loh yang ngajak lunch. Kamu kan? Iya. Yaudah, makan dulu. Habis ini. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Jangan-jangan si Wulan ngambek lagi. Udahlah, nanti pulang dari kantor aku samperin ke rumahnya. Halo, Wulan. Mbak, sibuk nggak? Ketemuan yuk. Oh, oke. Ya udah sebentar ya. Bentar lagi Mbak mau ke sana. Bulan. Mas, makasih ya Mbak. Mbak udah mau datang. Aku benar-benar butuh Mbak untuk cerita. Aku sedih banget. Aku ngerasa habis dipermaluin banget, Mbak. Hah? Udah kamu tenang dulu. Ceritanya pelan-pelan. Kenapa? Aku mencoba untuk kasih dia surprise. Aku tadi datang ke kantor Mas Doni karena hari ini dia ulang tahun. Tiba-tiba istrinya tuh datang. Dan aku langsung disuruh ngumpet di lemari, Mbak. Seakan aku ini rahasia yang harus disembunyiin. Aku sebenarnya bisa aja hancurin pernikahan mereka, Mbak. Tinggal aku datengin aja istrinya. Ya, aku yakin kok setelah istrinya tahu rahasia apa yang Mas Doni simpan selama ini, aku yakin pernikahan mereka akan hancur. Enggak. Ini maksud kamu tuh rahasia hubungan gelap kalian berdua gitu? Enggak, Mbak. Ada lagi rahasia yang jauh lebih besar. Apa? Tapi Mbak janji Mbak gak cerita ke siapapun tentang hal ini ya? Ya Mbak gak akan cerita sama siapa-siapa. Kenapa? Belum lama ini anaknya Mas Doni meninggal. Dan semua orang mengira kalau itu kesalahan istrinya karena lupa menutup pintu pagar. Tapi sebenarnya enggak, Mbak. Bukan karena itu. Bukan karena kesalahan istrinya Mas Doni. Terus itu karena apa? Saat itu aku panik, Mbak, aku takut, aku nggak tahu harus buat apa, makanya aku langsung lari begitu aja. Dan aku tahu itu semua kesalahan aku karena aku lupa menutup pintu pagar, Mbak. Jadi kamu yang lupa tutup pintu pagar waktu itu? Dan aku langsung cerita ke Mas Doni soal hal ini, Mbak. Dan aku lega Mas Doni bisa maafin aku asalkan aku harus simpan rahasia ini dan gak cerita ke siapapun. Aku minta tolong sama Mbak untuk jangan bilang ke siapa-siapa ya, Mbak. Lanjutin bentar ini. Mbak harus ke toilet. Mbak pinjam toilet kamu ya? Boleh? Selama ini aku sakitin diriku sendiri. Aku benci diriku sendiri karena kehilangan anakku. Tapi ternyata pengkhianatan suamiku sendiri yang buat anakku meninggal. Sayang. Selama ini Mas Doni tahu kenyataan yang sebenarnya. Tapi kenapa disembunyiin dari aku? Sayang. Dan Mas Doni malah maafin Wulan. Ini lagi sih Mas, kesini udah sana, mending kamu sana, istri kamu sana. Marah-marahnya udah. Enggak, serius, aku lagi malas sama kamu. Aku lagi kedatangan teman aku di sini. Kamu mendingan pergi. Kalau aku kangen gimana sama? Mas, serius, aku lagi nggak mau bercanda. Mendingan kamu sana pergi lagi. Pergi. Kenapa harus setega ini, Mas? Mbak. Aku balik lagi, cuma mau ngambil kunci, tenang aja. Mas, kenalin ini Mbak Dinda teman aku. Kalau kamu doain aku sama perempuan ini, gak apa-apa Mas. Aku maafin kamu. Kamu tahu apa yang bikin aku sakit? Kamu tutupin kesalahan dia, Mas. Aku tahu semuanya. Kamu biarin aku berbulan-bulan, Mas.
Aku kesiksa karena aku pikir anak kita meninggal tuh gara-gara aku. Udah tahu semuanya. Karena perempuan ini kan. Dia yang lupa tutup pintu kan. Aku tahu semuanya, Mas. Itu aku yang salah loh, Mas. Aku pikir aku yang kurang. Sampai mama kamu benci sama aku. Bukan. Ini karena kamu main sama perempuan ini nih, Mas. Kamu belain, kamu tutupin nih, Mas, kesalahan perempuan ini. Kita selesai sampai di sini, Mas. Mas, tunggu. Kamu juga ngapain sih ngomong lama ke semua orang? Hah? Aku bilang itu rahasia. Kamu jaga rahasia. Mana aku tahu, Mas, kalau Mbak Dinda itu adalah istri kamu, Liana. Bukan itu, Pak. Kamu yang nggak bisa jaga rahasia. Ya, maafin aku, Lian. Aku mohon maaf, Lian. Kamu boleh marah, tapi jangan sampai kayak gini, Lian. Simpan aja maaf kamu, Mas. Masa kita begini, Lian? Ini aku, Mas, aku lagi mikir justru keadaan ini lebih bagus buat kita semua. Maksud aku setelah rahasia sekarang udah nggak ada lagi yang perlu kamu simpan, Mas. Karena kamu nggak bisa tinggalin aku kayak gini dong, Mas. Mas, kamu nggak bisa tinggalin aku, Mas. Mas, dengerin aku dulu. Mas Doni. Ya, aku mohon ya. Gak usah pegang-pegang, Mas. Nggak usah. Beresin. Lian. Beresin barang-barang kamu. Lian, aku mohon. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Kamu kita nggak Gak perlu. usah pegang, kamu nyadar gak kamu ngapain? Kamu tuh udah nyakitin aku, Mas. Kamu jahat kamu tuh, Mas. Kamu tuh gak mikir tau gak? Kamu tuh bikin aku sakit dari aku sendiri. Cepet keluar aku gak mau lihat kamu keluar sekarang. Keluar udah. Gak usah jelasin apa-apa lagi, udah stop. Mas, aku udah gak mau dengar, kamu pergi sekarang juga. Stop ini. Ada apa? Kenapa kamu usir Doni? Hah? Mas Doni punya perempuan lain dan Mama tahu. Perempuan itu udah bikin Rama meninggal. Perempuan itu yang buka pagar, Mas. Sampai Rama keluar, terus Rama ketabrak. Itu semua nggak benar kan, Don? Hah? Itu semua nggak benar kan, Doni? Jawab apa, Doni? Jawab! Maafkan aku. Jadi kamu yang menyebabkan cucu mama meninggal? Jahat kamu, Doni, jahat! Aku juga nggak tahu bakal sejauh itu, Ma, sampai Rama harus meninggal. Aku juga nggak tahu, Ma. Kalau aja kamu punya sedikit aja rasa bersalah, Mas. Gak mungkin kamu tutupin ini semua. Tega kamu. Kamu berbulan-bulan bikin aku merasa bersalah. Aku udah gak mau lihat kamu keluar. Keluar sekarang juga, Mas. Mama minta maaf sama kamu. Selama ini Mama selalu nyalahin kamu. Selama ini Mama nyalahin kamu. Ternyata Doni yang menyebabkan kematian Rama. Mama minta maaf. Ya, Mama minta maaf. Mas. Lena, kamu ngapain sih? Aku udah bilang sama kamu, hubungan kita udah berakhir. Mas, kamu bilang waktu itu semuanya nggak masalah kan, Mas? Karena kamu juga ternyata cinta sama aku. Jadi tolong dong, Mas, maafin aku karena aku juga cinta sama kamu. Cukup, Lana. Aku udah bilang sama kamu, semua udah berakhir. Kamu ngerti gak sih? Sekarang kamu pergi. Aku minta sama kamu pergi sekarang dari sini. Semuanya udah berakhir. Sekarang tujuanku satu-satunya adalah aku cuma ingin memperbaiki semua hubunganku dengan istriku. Itu aja. Aku minta kamu pergi dari sini sekarang. Jangan, Mas, aku cinta sama kamu, Mas. Aku nggak pernah bisa ngelepasin kamu, Mas. Tolong kamu jangan giniin aku dong, Mas. Kamu mau pergi sekarang atau satpam yang bawa kamu pergi? Jangan. Mama datang, sayang. Mama baru tahu tentang apa yang papa kamu lakuin. Mama nggak tahu kapan Mama bisa maafin papa kamu. Tapi yang pasti, semoga kamu bisa maafin papa kamu ya. Istirahat yang tenang ya, sayang. Liana. Mama minta maaf. Selama ini kamu udah banyak nyakitin kamu. Mama selalu nyalahin kamu atas kematian Rama. Mama malu. Liana, Mama malu. Mama tahu ini berat. Sangat berat. Mama tahu ini juga egois. Tapi Mama mohon sama kamu. Maafin Doni. Kasih kesempatan Doni untuk memperbaiki semua kesalahannya, Liana. Ya, Ma. Maafin Mama. Mas, angkat dong telepon aku. Angkat telepon aku. Kalau di blok, kamu gak bisa giniin aku, Mas. Kamu gak bisa giniin aku, Mas.
kasih kesempatan sekali lagi untuk aku memperbaiki ini semua nih. Kamu harus menghilang dari dunia ini. Enggak, lepas kamu tinggalin aku dah. Supaya Mas Doni terus jadi milik aku. Nena, awas! Mas Doni. Bang, tabrakan tuh, Bang! Astagfirullahaladzim! Bang, mana lu, Bang? Gua nggak tanggung jawab, Bang! Kamu tahan, Mas. Tolong! Ayo, kita bawa ke kantor polisi aja dia! Ayo, kabur! Kita kabur, Pak! Dia pingsan, Pak! Mana dong? Gua bawa ke rumah sakit. Ayo. Saya akan lakukan yang terbaik untuk pasien. Dokter, saya mohon, saya minta tolong selamatkan suami saya. Tunggu sebentar ya. Belum puas ya kamu? Mau ngancurin hidup aku? Sampai nyawa aku juga mau kamu ambil. Aku tuh simpati lo tadinya sama kamu. Kamu perempuan yang baik. Wajar suami aku jadi sayang sama kamu. Kok sekarang jadi gini sih? Sampai karena kelakuan kamu. Sekarang kondisi Mas Doni kritis. Aku cuma mau bahagia. Karena aku benar-benar cinta sama Mas Doni. Cinta. Kamu gak bisa kehilangan Mas Doni. Kasian ya kamu. Cuma gara-gara cinta, akal sehat kamu udah buta. Silakan Pak. Tolong. Semoga kamu betah di penjara. Tolong Pak. Tolong jangan bawa saya Pak. Tolong jangan bawa saya. Tolong lepasin. Tolong lepasin saya Pak. Tolong saya gak bersalah Pak. Ayana. Alhamdulillah kamu udah sadar. Aku pikir aku bakal kehilangan kamu. Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Harusnya aku yang nanya sama kamu. Kenapa kamu senekat itu? Aku benar-benar bodoh. Aku suami yang jahat, Diana. Aku dibutakan oleh wanita lain. Kalau aku bisa memberikan nyawaku untuk menembus semua kesalahan aku dan mendapatkan maaf kamu, aku mau. Aku mohon maafkan aku, Liana. Maafin aku. Aku gak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan aku juga gak yakin apa kita bisa baik-baik lagi seperti dulu. Tapi yang paling penting sekarang, aku mau kamu cepat sembuh. Rama, maafin Papa ya Rama. Papa benar-benar menyesal. Papa berharap kamu tenang di sana. Papa janji sama kamu, Papa akan selalu jagain Mama sampai selama-lamanya. Kamu tenang di sana ya sayang. Dengar firman ilah hatimu di dunia kau bawa hanyalah pada kematian. Tolongin saya. Berisik. Mas Doni. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.